Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Sore hari ini kita kembali bisa ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang alhamdulillah kita sudah sampai bab muraqabah hadis yang nomor kelima kemarin terakhir ya. Sekarang masuk hadis nomor 6. Ini hadis lumayan panjang karena isinya cerita tentang kisah Bani Israel. Kita bacakan dulu. Nanti kita ambil pelajarannya. As-sadisu yang keenam. Ini hadis yang keenam di kitab ini, di bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu bahwasannya beliau sami'a mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Inna sesungguhnya salah satu mim Bani Israel, ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. 3 orang itu adalah Abros, si belang. Belang di sini maksudnya kulitnya itu belang. Sebagian mengartikan si kusta. Ya, kusta itu penyakit kulit, TBC kalau sekarang itu TBC kulit yang menyebabkan kulitnya jadi belang. Ya, dulu dianggap penyakit yang enggak ada obatnya. Abros itu belang yang karena penyakit kusta, wa akro dan si botak, wa akma dan si buta. Aradallahu ayyabtaliyahum. Aradallah, Allah berkehendak ayyabtaliyahum, bahwasanya menguji mereka 3 orang ini, yakni Abros, Akro dan Akma. Si belang, si botak dan si buta. Faba'asa ilaihim malakan, maka Allah mengutus pada mereka bertiga itu malakan, seorang malaikat. Fatal Abros, maka malaikat itu mendatangi si belang. Faqala, maka berkata, ayu syai'in ahabbu ilaik, hal apa yang paling kau cintai? Ya, ayu syai'in, sesuatu apa yang ahabbu ilaik, yang kau cintai kepadamu. Qala, berkata si Abros atau si belang, launun hasanun, warna yang baik, misalnya warna kulit yang baik. Wajildun hasanun, dan jilid itu kulit. Jadi kalau menjilid itu maksudnya ngasih kulit. Ya, ngasih kulit pada buku. Bukunya dijilid itu maksudnya bukunya dikasih kulit gitu ya. Wajildun hasan, dan kulit yang baik. Wa yazhabu annil ladzi qad qadhirani annas, dan hilang, yazhabu itu hilang, anni dariku, alladzi hal yang qad qadhirani, yang membenci aku, annas manusia. Jadi hal yang menyebabkan manusia itu benci padaku atau jijik kepadaku. Yakni apa? Ya kulit belangnya itu atau penyakit kustanya itu. Famasahahu, maka malaikat itu mengusapnya, fazahaba anhu qadharuhu, maka hilang darinya qadharuhu, yakni hal yang menyebabkan dia dibenci tadi itu atau yang menjijikannya tadi itu. Wa u'tiya launan hasanan, dan diberi padanya itu warna yang baik, maksudnya warna kulit yang baik, tidak belang lagi. Faqala, maka berkata malaikat si penguji, ya malaikat penguji tadi itu. Fa'ayul mal ahabbu ilaik, maka harta yang kayak apa yang ahabbu ilaik, yang kau cintai. Qala, berkata si Abros tadi yang sudah sembuh, al ibil, ibil itu onta. Auqala bakor, atau dia berkata sapi. Syak rawi. Jadi rawinya itu agak ragu-ragu. Ini sapi apa unta ya waktu itu ya. Jadi agak rawi hadisnya itu ragu-ragu. Fa'u'tiya nakotan, maka diberi padanya itu nakotan itu unta betina. Ya dikasih unta betina usyara, yang sedang bunting.
Faqala, maka berkata malaikat tadi, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahi untukmu pada onta itu. Fa'atal akro faqala. Maka malaikat tadi setelah mendatangi si Abros, itu fa'atal akro, maka mendatangi si botak. Faqala, maka berkata, ayu syai'in habu ilaik, sesuatu apa yang engkau cintai, yang paling engkau cintai. Kola sya'arun hasanun, rambut yang baik ya, karena botak dia pengen rambut yang baik. Kalau tadi belang pengennya ke warna kulit yang dan juga kulit yang baik. Wayashabu an hada, dan hilang dariku ini, maksudnya hilang dari dirinya, alladzi qadiranin nas, hal yang menyebabkan orang itu jijik atau benci kepadaku. Famasahahu, maka malaikat tadi mengusapnya. Fazaba anhu, maka botaknya itu hilang. Maksudnya kalau botaknya hilang berarti tumbuh rambut. Wa utiya sya'aron hasanan, diberi sya'aron rambut yang hasanan yang baik. Jadi bukan wig ya, ini langsung tumbuh. Jadi malaikat tuh sekali usap langsung rambutnya bisa gitu ya, tumbuh. Kola, maka berkata malaikat tadi, fa'ayul mal, harta yang seperti apa, ahabu ilaik, yang kau cintai, yang paling kau cintai. Kola, dia berkata al-bakor, sapi. Fa'utiya bakorotan, maka diberikan padanya itu sapi betina. Kalau tadi minta onta, dikasih onta betina. Nah ini dikasih sapi apa, minta sapi betina. Hamilan, yang hamil. Jadi kalau apa namanya, tadi sebutan untuk nakotan, onta itu usyarok. Usyarok itu istilah bunting untuk onta. Kalau bunting untuk sapi, hamilan, hamil gitu ya. Jadi orang aja ini ya. Kemudian wakola, dan berkata malaikat tadi, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkahimu pada sapi tersebut, sapi betina tersebut yang sudah hamil tadi. Fa'atal a'ma, maka setelah memberikan harta dan mendoakan si apa namanya botak yang sudah sembuh, malaikat tadi mendatangi al-a'ma. Al-a'ma itu si buta. Fakola, berkata malaikat, ayu syai'in habu ilaik, sesuatu apa yang paling engkau cintai. Kola, berkata si buta, ayaruddallahu basori, bahwasanya Allah mengembalikan padaku penglihatanku. Fa'ubsiron nas, maka aku bisa melihat manusia. Jadi pengen bisa melihat lagi, hilang butanya. Famasahahu, maka malaikat itu mengusapnya. Faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah mengembalikan padanya basarahu, penglihatannya. Qala, berkata malaikat tadi, fa'ayul mal ahabu ilaik, harta yang seperti apa yang engkau cintai. Qala, berkata si buta yang telah sembuh, yang bisa melihat, al-ghanam. Ghanam itu kambing ya. Binatang ternak, kambing gitu ya. Fa'utiyasyatan walidan, maka dia diberi syat. Syat itu ya domba betina atau kambing betina. Walidan, yang sedang hamil juga. Jadi untuk onta, sapi dan kambing itu istilah hamilnya itu beda. Ya, kalau onta itu usyarok, kalau sapi itu hamilan gitu ya. Tapi kalau kambing walidan. Ya, jadi mau punya anak gitu ya. Fantajah hadani, maka melahirkanlah yang dua. Maksudnya melahirkan yang banyak, yang dua-dua itu maksudnya onta dan sapi. Wawallada hadza, dan melahirkan juga si kambing. Jadi istilah onta dan sapi itu istilahnya namanya fantaja. Tapi kalau untuk apa namanya kambing istilahnya walada. Artinya sama, hanya beda penggunaan. Ya, maksudnya adalah melahirkan. Fakana lihaza wati minal ibil, maka adalah untuk yang satu ini, maksudnya untuk si siapa yang dikasih apa namanya onta tadi itu, si belang, wadin, ada lembah minal ibil yang penuh dengan onta.
Walihada dan bagi si yang cacat satunya lagi si botak itu wadi minal bakor. Ada lembah yang isi penuh sapi karena anak saling beranak pinak. Ontanya beranak pinak ya. Lembahnya si belang penuh dengan onta, lembahnya si botak penuh dengan onta. Walihada dan yang ini, yang satunya lagi si buta tadi yang telah sembuh ya. Wadi minal gonam. Satu lembah itu penuh dengan kambing. Suma innahu atal abros. Kemudian innahu sesungguhnya dia malaikat tadi itu atal abros mendatangi si belang yang telah kaya, telah sembuh, punya kulit yang warnanya baik, yang kulitnya juga halus gitu ya, enggak menjijikan lagi gitu ya. Fi suratihi dengan wujudnya, wahai atihi dan keadaannya. Maksudnya malaikat ini menyerupai waktu keadaan dulu si belang sakit. Jadi datang dalam keadaannya itu maksudnya kulitnya juga belang-belang, menjijikkan, ya miskin, nggak punya harta. Itu malaikatnya datang pada si belang seperti dulu waktu si belang itu miskin. Fakola, maka malaikat itu berkata, rojulun miskinun, saya ini laki-laki yang miskin. Kot ingkotoat bi al-hibali fi safar. Telah terputus padaku tali dalam perjalanan. Maksudnya tali itu adalah bekalnya habis. Ya, koting kotoat bi al-hibalu fi safari. Ini telah habis perbekalanku ketika dalam perjalananku ini. Fala bala goli, maka tidak akan sampai padaku al yauma pada hari ini illa billah kecuali dengan pertolongan Allah, summa bika kemudian dengan pertolonganmu. Maksudnya dengan pertolongan Allah melalui pertolonganmu gitu ya. As'aluka, aku meminta kepadamu billadzi demi zat yang telah a'toka memberimu launal hasan, warna kulit yang baik, wajil dal hasan dan kulit yang baik, wal mal dan juga telah memberikan kamu harta yakni onta yang banyak ya. Minta apa ya. Jadi di sini dia minta ba'iron. Jadi cuma satu ekor dari onta yang dia miliki. Ataballahu bihi fi safari, yang saya akan sampai atau meneruskan meneruskan dengannya fi safari dalam perjalananku. Jadi cuma minta satu saja, Pak Iron itu satu saja gitu ya. Dari onta yang dimiliki untuk melanjutkan perjalanan. Fakola, maka si belang yang telah sembuh, yang telah kaya raya, lembahnya aja sampai penuh unta, dia berkata, al hukuku kasirotun. Wah, ini jawabannya hak-hak. Hukuk itu bentuk jamak dari hak. Hak-hak saya itu banyak banget. Artinya apa? Keperluan saya itu banyak, harus ngasih anak, ngasih istri, ngasih ini, ngasih itu. Ya, saya tuh banyak urusan lah, gitu kan. Harta ini sudah ada pos-posnya. Fakola, ka'anni a'rifuka. Maka si malaikat tadi itu berkata. Jadi ini sebenarnya nolak. Tapi alasannya, oh ini saya punya keperluan ini. Nah, maka malaikat tadi berkata, ka'anni a'rifuka. Seakan-akan saya ini mengenalmu. Alam takun abros. Bukankah kamu itu adalah si abros. Si orang yang belang. Dulunya gitu ya. Yak zarukan nas. Yang orang itu memandang jijik kepadamu. Fakiron, dan dulu itu fakir. Fa'atokallah, maka Allah memberi kamu sehingga jadi kaya. Fakola, maka si belang tadi berkata, ini menyangkal. Innama waristu, sesungguhnya aku mewarisi hadza ini. Hadza almal, harta ini gitu ya. Sesungguhnya saya itu mewarisi harta ini. Kabiron an kabirin, dari mbah terus mbahnya lagi gitu ya. Maksudnya turun temurun. Kabiron an kabirin itu dari mbahnya, mbahnya dari mbahnya lagi, mbahnya dari mbahnya lagi gitu ya.
Jadi turun temurun kabiran kabirin. Jadi saya ini mewarisi harta ini turun temurun, bukan dulu tiba-tiba jadi kaya. Itu sangkalan dari si belang. Fakola, maka malaikat tadi berkata, in kunta, jika adalah engkau kaziban, berdusta, fasoyarokallah, maka Allah akan menjadikanmu ilama kunta, kembali kepada sebelumnya. Ya, ilama kunta, jadi kembali kepada sebelumnya itu ya belang lagi, miskin lagi. Jika engkau adalah dusta. Jadi ya memang dusta. Dan dalam riwayat kalau sudah berkata begini berarti dia nanti akan kembali miskin gitu ya, jadi belang lagi ya. Kemudian wa atal akro, maka mendatangi si akro, si botak, fi suratihi, dalam keadaannya. Jadi yang ngemis ini pun juga, yang malaikat ini pura-pura datang dalam keadaan kepalanya botak, fi suratihi, dalam wujudnya, wa hayati, dan keadaannya. Faqala lahu mislama qala lihada. Maka dia berkata pada si botak semisal dengan apa yang dia katakan kepada si belang. Ya. Waradda alaihi mislama radda hadza. Dan si si botak tadi radda alaihi, menolak atasnya, mislama radda hadza, sebagaimana si belang menolak malaikat tadi itu. Jadi permintaannya ditolak juga oleh si botak. Fakola, maka malaikat ini berkata, ingkunta kadziban, jika engkau adalah dusta, fasoya rokallahu ilama kunta, maka Allah akan mengembalikan kamu sebagaimana semula. Jadi botak lagi, jadi miskin lagi. Watal akma, maka mendatangilah malaikat tadi si buta, fi suratihi, dalam keadaannya, ini buta, wahai atihi, dan keadaan wujud buta dan keadaan buta. Fakola, maka berkata malaikat tadi, rojulun miskinun wabnu sabil, ingkotaat bial hibalu fi safari. Saya ini laki-laki miskin, ya, sedang perjalanan tapi habis perbekalan dalam perjalananku ini. Fala balago, maka tidaklah sampai li padaku hari ini, al yauma, ila bilah, kecuali dengan pertolongan Allah, summa bika, kemudian dengan pertolonganmu. As'aluka, aku meminta padamu, billadzi, demi zat yang roda alaika basoroka, yang telah mengembalikan pandanganmu atau penglihatanmu. Syatan, jadi minta apa? Seekor kambing. Syatan itu seekor kambing. Ataballahu bihafi safari, yang saya akan sampai dengan kambing yang seekor tadi itu dalam perjalananku. Jadi untuk perbekalan. Fakola, maka berkata si buta yang telah sembuh, yang punya kambing banyak sampai lembah penuh gitu ya. Qad kuntu a'ma, sungguh saya ini dulunya juga buta. Jadi lihat pengemisnya buta, dia langsung ngaku, sungguh saya ini dulu juga buta. Faradallahu ilayya basori, maka Allah mengembalikan padaku penglihatanku. Fakhud masyita, maka ambillah semaumu. Jadi nggak usah satu, ambil semua nggak apa-apa gitu. Jadi fakhud masyita, silakan mau satu, mau dua, mau lebih silakan, semau kamu ambil gitu ya. Wadak masyita, dan sisakan semaumu. Sisakan satu ya berarti boleh. Ya namanya masyita itu semaumu. Jadi ini udahlah, nggak usah perkewo, nggak usah ini, ambil semau kamu, sisakan juga semau kamu. Fawallah, maka demi Allah, la ajhaduka, aku tidak akan menyusahkanmu, al yauma, pada hari ini, bisyai'in, dengan sesuatu, akhot tahu, yang engkau ambil, lillah, karena Allah Ta'ala. Apa? Karena Allah azza wa jalla. Jadi mau diambil semua pun juga saya nggak akan menyusahkan kamu, nggak akan sedih, nggak apa, sudah ambil saja, karena ini semuanya lillahi ta'ala. Alas fakola, maka berkata malaikat tadi. Jadi ketika minta, wah langsung dikasih gitu ya, kesempatan sebebas-bebasnya. Maka malaikat ini berkata, amsik malaka, tahanlah hartamu. Maksudnya ya sudah ini cuma ujian saja, udah tahan aja, nggak jadi ambil gitu ya. Fa'in nama
Fa innama betulitum, maka sungguhnya saya ini hanya menguji kalian. Ya. Jadi kalian itu termasuk ya si siapa? Si buta, si botak dan juga si yang belang. Faqad radhiyallahu angka, maka sungguh Allah telah ridho padamu. Wasakhita, dan Allah murka ala sohibaika, murka kepada dua sahabat kamu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. An-naqatul usyara, ini cuma istilah-istilah ya, sampai yang akhir ini semuanya hanya istilah yang tadi sudah saya jelaskan. Penggunaan kata apa namanya nakoh, kemudian usyara, walidan, hamilan dan sebagainya itu untuk binatang apa saja dijelaskan di setelah hadis ini. Baik, jadi ringkasnya ini adalah kisah tentang Bani Israel. Ya, kisah tentang Bani Israel itu memang ajaib-ajaib. Banyak kejadian ajaib yang ada dalam pada Bani Israel. Permasalahannya adalah saking banyaknya cerita itu harus dipilah-pilah. Tapi di antara banyak cerita itu ada yang benar. Yang diriwayatkan dari Nabi, yang kemudian dianggap sahih para ulama hadis, maka itu adalah yang sudah tersaring, berarti ceritanya benar. Seajaib apapun, selama itu dibawa oleh Nabi, kemudian riwayatnya sahih, ya maka itu harus diakui ceritanya memang begitu. Ya. Tapi banyak juga kisah-kisah yang aneh-aneh dari kalangan Bani Israel yang mereka itu sumbernya nggak jelas. Bahkan mengatasnamakan Nabi. Nah, sumbernya tidak jelas, mengatasnamakan Nabi, hadisnya maudhu, ya kayak gitu-gitu nggak boleh dipercaya. Gitu kan. Tapi pada prinsipnya Nabi sendiri tidak bisa membentengi secara langsung. Jadi Nabi itu hanya berpesan begini, tentang cerita-cerita Israiliyat. Israiliyat itu adalah tentang Bani Israel. Itu jangan langsung dibenarkan, tapi juga jangan langsung didustakan. Nah, itu Nabi ngasih pagernya gitu. Karena memang ceritanya ajaib-ajaib. Paling ya kita ngambil hikmah baiknya. Tapi kalau yang seperti ini hadisnya sahih. Ya. Nah, Bani Israel itu punya kitab khusus, isinya dongeng yang ajaib-ajaib. Namanya Talmud. Ya, namanya Talmud. Itu melebihi Taurat malahan. Ya, ada kitab Taurat, ada Talmud. Talmud itu isinya lebih aneh-aneh lagi. Sebagian kitab Taurat yang isi perjanjian lama itu sebagiannya banyak yang terkontaminasi cerita-cerita ala Talmud. Ya, makanya di Sahih Bukhari itu ada kisah-kisah kalau tentang Nabi Musa dan sebagainya itu suka agak aneh-aneh. Tapi selama itu riwayatnya sahih, maka bisa diterima. Contoh, malaikat pencabut nyawa itu mau nyabut nyawanya Nabi Musa. Ketika sudah datang, begitu mau dicabut, kan malaikatnya ini izin dulu Nabi gitu ya. Diutus Allah mau nyabut nyawa. Apa mau nyabut nyawa? Itu malaikatnya dijotos. Ya, dijotos. Terus apa yang terjadi? Matanya copot. Matanya dijotos itu copot. Terus lapor. Ya Allah, saya dijotos sama Nabi Musa. Mau dicabut nyawa. Karena Nabi Musa itu terkenal jotosannya mematikan. Ya, satu orang Kipti itu sekali jotos mati gitu ya, itu orang. Nah, malaikat dijotos matanya copot. Ya. Nah, kalau kita lihat cuma sekilas begitu, wah ini aneh banget ya, kayak nggak masuk akal. Tapi itu ada di Sahih Bukhari. Ya jadi kita terima saja. Karena memang hadisnya apa? Sahih, yang bercerita siapa? Nabi gitu ya. Walaupun agak wah ini aneh ya gitu kan. Nah, terus di lanjutan kisahnya itu apa namanya? Ya sudah, maunya apa nih Musa nih gitu kan, didatangi. Kalau gitu kamu nggak mau nih mati sekarang gitu kan. Ya sudah, kalau begitu saat tambah umur. Ya disuruh apa namanya? Telapak tangan Nabi Musa itu napak ke kulit sapi. Plek gitu. Nah,
jumlah bulu yang di bawah itu tambahan umurnya gitu ya. Tapi hadisnya sahih sekali lagi. Hadisnya sahih gitu ya. Walaupun wah lu aneh banget ya gitu, tapi hadisnya sahih. Ya sudah gitu kan. Ada lagi kisah Nabi Musa yang digosip. Di zaman dulu tuh yang gosip bukan artis. Ya public figurnya siapa? Ya public figurnya cuma Nabi yang ada. Yang namanya public figure kan sering digosip. Gosipnya itu jelek banget. Apa coba gosipnya? Nabi Musa digosip, maaf-maaf, pelirnya gede. Ya. Nabi kita ini pelirnya gede gitu ya. Loh, kamu ngaco, gosip Nabi kok digosipkan pelirnya gede. Emang kamu lihat, bukan masalahnya dia kalau mandi selalu menyendiri. Oh mosok gitu kan. Ya kamu nggak percaya kalau misalnya dia karena Bani Israel suka kalau mandi itu bareng. Nabi Musa pemalu. Mandinya sendiri. Tapi gosip yang muncul pelirnya gede. Gitu ya. Itu kan kurang ajar sama nabinya. Makanya di surat Sof itu ada ayat wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi limatu zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, kenapa kalian menyakiti aku? Nah, itu salah satunya adalah menyakiti dengan menggosip Nabi Musa pelirnya gede. Ya, tapi Allah ingin berkehendak menghapus gosip itu. Gosipnya dihapus dengan cara apa? Ketika Nabi Musa mandi, baju apanya kan disampirin ke batu karena menyendiri kan ya sudah aman. Tahu-tahu ketika sudah selesai mandi batunya lari ya ini kan aneh ini ya batunya lari namanya lari kan waduh gimana ya dikejar jadi akhirnya terjadi kejar-kejaran antara batu dengan Nabi Musa. Wow, lari orang-orang akhirnya jadi tahu wah itu coba kita lihat gede apa enggak ternyata enggak jadi gosipnya terbantahkan dengan cara yaitu batunya lari Nabi Musa ngejar. Loh kok ceritanya gitu ada batu lari tapi itu ada di Sahih Bukhari. Hadisnya apa? Sahih gitu ya. Makanya ya jangan dibantah gitu loh, jangan dibantah gitu ya. Nah, termasuk juga ini agak ajaib-ajaib ya di mana malaikat menguji si belang, si botak dan si buta. Tiga-tiganya memiliki hal yang dianggap aib lah. Kita juga kalau belang itu kan merasa aib. Botak juga merasa aib gitu ya. Kemudian buta juga merasa aib. Dan waktu itu tiga-tiganya tidak hanya itu, miskin. Sehingga banyak diganggu. Ya, direndahkan dan lain sebagainya. Maka tiga-tiganya didatangi malaikat untuk menguji gitu ya. Apakah mereka ini nanti tahan uji atau lolos ujian apa tidak. Masing-masing disembuhkan, masing-masing dikasih harta kekayaan. Beda-beda, yang belang dapat onta, yang botak dapat sapi, yang paling terakhir buta dapat kambing. Yang dua gagal. Yang dua itu begitu kaya, lupa diri, tidak ngingetin dulu nasibnya kayak apa. Yang terakhir lolos. Sehingga yang lolos ya sudah. Ini cuma ujian. Ya. Nah, pelajarannya untuk kita, kalau sekarang ini mungkin modelnya ya bukan lagi malaikat kayak begitu. Ya, artinya walaupun bisa jadi kadang-kadang Allah juga ngirim malaikat, kita nggak pernah tahu ini malaikat apa bukan. Karena yang didatangi ini pun juga tidak pernah tahu ini malaikat atau bukan. Sahabat pun pernah ketemu malaikat Jibril ya yang sebelumnya. Tapi tahu atau tidaknya itu malaikat atau tidak setelah malaikat Jibril itu pergi. Karena Nabi bertanya, kamu tahu siapa yang datang tadi? Enggak tahu ya Rasul. Itu Jibril. Nah itu baru tahu. Nah sehingga kalau tidak ada info, bisa jadi orang miskin yang ngemis ke rumah kita, Assalamualaikum, apa itu bisa jadi gitu ya. Malaikat yang menyamar, nggak ada yang tahu. Oh enggak, saya tahu rumahnya Malakas itu ya mungkin gitu ya. Kita kalau udah tahu ya sudah. Tapi kalau orang asing ya kita nggak pernah tahu. Jangan-jangan malaikat. Nah makanya apapun itu malaikat atau orang ya sebenarnya antara kita dengan sesama makhluk itu ada ujian. Dan ujian itu memang antar makhluk. Bisa saja kita didatangi binatang yang menguji kita. Apakah kita sikapnya baik terhadap binatang. Ada orang diuji kucing.
diikat di rumah, nggak dikasih makan mati. Nah, disebut Nabi ini ahli neraka. Dikasih ujian kucing gagal. Dan bahkan ada yang naik onta dipecuti sambil dimaki-maki gitu ya dan dilaknat. Ya terakhir itu dilaknat. Laknat ini begini. Maka Nabi bilang kamu turun dari onta kamu. Kenapa? Kamu telah naik onta yang telah kamu laknat sendiri. Enggak boleh kamu naik onta yang telah dilaknat. Gitu. Itu dibegituin sama Nabi. Jadi itu ujian. Jadi ujian bisa yang datang itu kucing. Ya, bisa datang binatang atau yang lain. Atau yang bisa datang ya sesama manusia. Nah kebetulan yang ini yang datang adalah malaikat. Ya, tetapi kita tidak perlu didatangi malaikat untuk bisa benar-benar ujian. Karena bisa saja ujian itu macam-macam. Makanya kemarin yang kisah sahabat siapa Abu Darda yang tafsir pagi ini ya. Nah, saya itu mencintai fitnah. Gitu. Itu ada yang bilang gitu ya, saya mencintai fitnah. Wah ini maksudnya apa? Karena ternyata yang dimaksud fitnah atau ujian itu anak dan istri itu fitnah atau ujian. Ya, di dalam surat At-Taghabun ya, itu kan disebutkan apa inamin azwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya di antara atuwulakum fahdharuhum gitu kan. Jadi di antara anak dan istri kamu itu musuh kamu. Tapi amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak itu fitnah atau ujian. Di harta, anak, ujian. Sehingga yang didatangkan tidak perlu malaikat. Didatangkan harta saja itu sudah ujian. Ya, jadi nggak perlu seperti ini didatangi malaikat itu. Dan lolos tidaknya itu adalah dengan datangnya ya tadi. Kalau bahasa ininya takazah agama atau seruan agama. Seruan agama dalam hal ini adalah orang ngemis, ya, kehabisan bekal. Dikasih enggak? Padahal benar-benar minta misalnya. Walaupun kalau saat ini memang harus hati-hati, harus waspada. Karena banyak orang yang apa istilahnya modus. Ya, modus tuh ya sebenarnya bukan orang benar-benar Ibnu Sabil tapi nipu-nipu gitu ya. Tetapi kalau memang kita nggak punya data untuk membantah, ya bantu ala kadarnya. Tapi kalau misalnya wah ini modus ini kenapa ini kemarin keliling-keliling begini tiba-tiba ada barang hilang wah ternyata wah ini pernah ada kasus atau apa. Nah, misalnya kayak gitu-gitu ya jangan. Ya, karena kalau benar-benar kita curigai itu sebagai modus gitu ya. Makanya ujian itu tadi bisa manusia, bisa malaikat, bisa binatang, bisa harta. Nah, ini kebetulan semuanya ditunjukkan pada kita dan yang lolos adalah yang ya tadi yang bisa menunaikan secara benar. Nah, yang perlu juga digarisbawahi, seringkali orang lupa bahwasanya harta itu dari Allah. Walaupun misalnya tadi kan disebut dia ngaku oh dari kakek saya, kakeknya lagi, kakeknya lagi. Itu semua pun juga dari Allah. Tidak ada yang tiba-tiba semuanya lahir ke dunia itu punya segala sesuatu. Ya, kalau tadi startnya kan memang miskin. Tapi tidak ada orang start di dunia langsung kaya itu tidak ada. Ya, taruhlah misalnya keluarga konglomerat. Ya, keluarga konglomerat dia nikah, punya anak. Anaknya langsung kaya. Enggak. Anak itu enggak belum memiliki apa-apa. Baru kalau orang tuanya mati atau ngasih, anak itu mewarisi. Gitu. Tapi kalau enggak ya dia masih enggak punya apa-apa. Artinya startnya, kapanpun, umur berapapun, kita pasti mengalami yang namanya enggak punya apa-apa di dunia ini. Nah kebetulan si 3 orang ini, buta, botak, dan belang itu enggak punya apa-apanya itu ketika dewasa. Miskin, dihakimi orang, dan lain sebagainya. Nah itu sesuatu yang apa namanya pernah startnya itu di usia dewasa. Tapi ketika dia waktu bayi itu juga pernah mengalami itu. Ya, sehingga orang kaya kayak apapun kekayaannya tetap dia adalah miskin dulunya. Hartanya adalah dari Allah. Sehingga sewaktu-waktu bisa Allah cabut. Dan ternyata Allah cabut. Makanya seringkali kan kita pernah dengar gitu ya. Kalau dari sejak awal miskin, nggak punya apa-apa itu biasa. Tapi yang lebih menyakitkan dari miskin itu adalah apa? Pernah kaya.
Nah, itu yang paling menyakitkan dari kemiskinan itu adalah pernah kaya. Ini misalnya duit di kantong cuma 50.000 gitu ya. Kalau duit di kantong cuma 50.000, biasanya 20.000. 50.000 itu banyak. Dia happy. Ya dia, wah duit 50.000 alhamdulillah. Kenapa? Biasanya cuma ngantongi 20.000. Di 50.000 itu banyak. Karena lebih banyak daripada biasanya. Tapi jangan 50.000 lah. Taruhlah misalnya ada orang 1 juta. Tapi sebelumnya punya 100 juta. Tiba-tiba 99 juta itu hilang. Cuma pegang 1 juta. Loh, 99 kemana ini tinggal 1 juta? 1 juta itu jadi kecil. Dan itu nyeselnya luar biasa, punya duit 1 juta itu nyeselnya luar biasa. Karena sebelumnya 100 juta. Jadi bukan angka nominal finalnya. Tapi kadang-kadang histori itu menentukan besaran nilai itu apakah membahagiakan atau menyedihkan. 50.000 bisa jadi membahagiakan karena biasanya 20. Tapi 1 juta bisa menyedihkan karena tadinya jika itu isinya 100 juta gitu ya. Makanya kemiskinan itu selain yang lebih menyakitkan dari sekedar miskin adalah dia pernah kaya. Nah, ini ditimpakan kepada 2 orang yang awal. Yakni siapa si Belang dan juga si Botak. Di mana pernah kaya ya, terus dihabisi. Wah, itu menyakitkan itu. Menyakitkan. Tapi kalau dari sejak awal memang botak apa kemudian miskin seterusnya begitu ya biasa-biasa saja datar. Tapi begitu pernah kaya dibalikin lagi itu menyakitkan. Ya makanya ini pelajaran juga gaya hidup itu ketika sudah melar susah balik lagi ke semula. Ya, orang yang dulu pernah terima gaji 3 juta gitu ya cukup buat anaknya buat istrinya cukup tiba-tiba naik gaji jadi 7 juta ya cukup bisa nabung ya. Tapi begitu balik lagi ke 3 juta jadi nggak cukup. Jadi menyesuaikan ke atas itu lebih mudah. Begitu balik lagi itu wah ini kok jadi nggak cukup ya karena ya sudah jadi habit menghabiskan sekian sekian. Padahal sebenarnya ya bisa jadi sebenarnya masih bisa cukup kalau dia mau menerapkan sebagaimana dulu ketika gajinya 3 juta gitu kan. Taruhlah misalnya belum lama kan. Wah, ini kan sekarang punya lain anak. Enggak, taruhlah pernah gaji 7-8 juta tapi belum setahun gitu ya. Balik lagi ke 3 juta. Oh, itu berat. Karena menyusutkan lifestyle itu lebih lebih susah. Ya, itu ya seperti sekarang kenapa orang menjerit apa gitu karena pernah mengalami masa-masa makmur. Begitu kemakmurannya berkurang, wah itu menyakitkan. Tapi kalau orang itu fungsional, fungsional itu ya duit banyak, duit sedikit ya, pokoknya dia memakai seperlunya gitu ya. Dia tidak lantas kemudian jadi ikut melar gaya hidupnya, maka ketika berkurang dan sebagainya juga tidak terlalu kaget karena memang dia orang yang fungsional. Nabi itu fungsional. Kenapa? Ketika terjadi peperangan dan Nabi itu hampir setiap bulan ada peperangan dijalani. Beliau itu selalu mendapat humus. Humus itu adalah 1/5 dari ghanimah. Ghanimah itu banyak, apalagi perang besar. Itu kumpulin dulu, Nabi dapat 1/5. Tapi apakah kemudian Nabi foya-foya? Enggak. Ya 1/5 pun hanya dimakan sekedar keperluan mencukupi ya buat ganjel perut saja. Sisanya habis buat umat. Ketika enggak ada, ya santai aja. Orang ketika ada juga santai. Ya. Tapi kalau gaji 3 juta, ya tadi itu bisa hemat. Begitu gaji 7 juta, ikut melar ke 3 juta itu jadi lebih susah. Itu kayak melar gaya hidup itu kayak balon. Begitu sudah pernah ditiup, dia tidak akan kembali ke ukuran semula. Mesti ada kendor-kendornya itu yang harus harus ya konsekuensi gaya hidup itu seperti itu. Baik, demikian kisah tentang 3 Bani Israel. Mudah-mudahan Allah SWT tidak menguji kita dengan sesuatu yang berat, yang susah untuk kita tanggung. Dan mudah-mudahan kita lulus ujian. Karena setiap hari sebenarnya entah malaikat, entah orang, entah binatang, entah makhluk apapun
selalu datang ke rumah kita untuk menguji kita. Nah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk lulus ujian dari Allah SWT. Allahumma amin. Kita akhiri siang, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.